dilihat. Oke. Baik anak-anak sekalian, kemarin kalian sudah belajar berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear variabel. Dan alhamdulillah ada 2 orang yang mengumpulkan ya. Yang satunya benar, kemudian yang satunya sebenarnya benar, cuma ada kesalahan pada titik potongnya. Nah, titik potongnya ini yang sering terlupa. Ya, kita coba ulas kembali ya. Materinya berkaitan dengan program linear ya, pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan linear. Sebelum Bapak share ini ya, share materi berkaitan ini, mari kita buka bersama-sama pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, harapannya apa yang Bapak sampaikan bisa diterima dan menjadi bekal kalian nantinya ya. Baik, kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baik, anak-anak sekalian, apakah ada pertanyaan dulu nih berkaitan dengan pertidaksamaan linear ya, daerah hasil penyelesaian sistem pertidaksamaan linear ya, yang Bapak jelaskan kemarin? Gimana? Ada pertanyaan? Pak, saya masih bingung di bagian ini. Pak, saya nggak ngerti sama sekali. Mungkin seperti itu. Nggak masalah ya. Jadi ini menjadi untuk kita sama-sama belajar ya. Gitu. Jangan nggak usah malu gitu. Gimana? Ada? Berarti sudah paham semuanya ini? Rafdi sudah paham, Rafdi? Ini saya coba acak ya. Sudah, benar? Insyaallah, Pak. Oke, acak lagi. Widan? Bukan Wildan ya? Widan? Lumayan. Lumayan. Oke, kita ulas kembali ya. Ya silakan Giri. Kita ulas kembali biar sama-sama paham ya di bagian ini sepertinya umum ya, anak-anak sekalian. Artinya 2 variabel itu adalah X, Y, kemudian AB, tidak lebih dari itu. Gitu. Kemudian kita masuk ke dalam sini. Yang mungkin kemarin Bapak menjelaskan dari rumah ya, sehingga saya Bapak jelaskan langsung di sini. Oke. Menentukan daerah hasil penyelesaian DHP pertidaksamaan linear. Nah, tentukan daerah himpunan. Lihat kemarin caranya adalah menentukan titik potong terlebih dahulu. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau kita lihat ya, Pak gimana bisa dapat Y-nya itu 3, kemudian X-nya itu 2. Jadi kita buat di sini bahwasanya misalkan 3X plus 2Y sama dengan 6. Tandanya diubah ke sama dengan dulu untuk memudahkan kita perhitungan. Kalau X-nya adalah 0 berarti kita masukkan ya. Di sini saya kasih keterangan. Di sini saya kasih keterangan X-nya sama dengan 0. Berarti kita di sini adalah 3 kali 0 ditambah 2Y sama dengan 6. Sehingga 3 kali 0 adalah 0, berarti menyisakan 2Y sama dengan 6. Maka Y sama dengan 6 dibagi dengan 2. Maka Y sama dengan 3. Nah ini dapatnya 3. Kemudian yang ketika Y-nya yang 0 bagaimana? Ditulis saja di sini ya. Y sama dengan 0 berarti cara pengerjaannya adalah 3X plus 2 dikalikan 0. Y-nya kita gantikan dengan 0 sama dengan 6. Jadi proses penggantiannya itu ya. Ya sesuatu apapun, bilangan apapun ketika dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Maka menyisakan 3X sama dengan 6 ya. Maka X sama dengan 6 dibagi dengan 3. Maka X sama dengan 2. Nah, seperti ini. Nah, maka titiknya ya, ingat titiknya itu penulisannya adalah X dulu nih. Yang ini berarti 0,3 ya. Yang ini adalah 2,0.
Gambarnya bagaimana, Pak? Kita gambarkan saja, kita membuat garis, ya. Nah, ini pengujiannya nanti ya. Nah, kita membuatkan garis dulu. Nah, seperti ini. Titiknya 0,3, kita buat 0,3, ya. 0,3 di sini. Kemudian apa namanya? Yang kedua adalah 2,0 di sini. Nah, seperti ini. Sehingga nanti garisnya adalah, nah, ini. Garisnya lurus ya, garisnya lurus gitu seperti ini. Asirannya bagaimana, Pak? Nah, kemarin kita menggunakan tabel ya. Kalau kalian masih ingat menggunakan tabel. Nah, bisa juga apa namanya? Tidak menggunakan tabel. Intinya ini kan kita pembuktiannya adalah 3 kali 0, 2 kali 0. Kita langsung pangkas di sebelah sini saja anak-anak sekalian ya. Kita langsung pangkas di sebelah sini saja dari sini ya. Dari sebelah sini kita apa namanya? Tandai di sini. Ya. Tandai di sini. Apakah 0 lebih besar karena tandanya lebih besar sama dengan apakah 0 lebih besar dari 6? Jawabannya adalah salah, berarti asirannya ya. Asirannya itu adalah di sebelah sini. Kenapa, Pak? Kalau 0 benar, pernyataannya ini adalah benar, misalkan 0 lebih kecil dari 6, maka asirannya ke dalam. Ya, berarti daerah 0 itu dikenakan. Daerah 0,0 atau daerah yang tengah-tengah ini dikenakan. Seperti itu. Ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, tergantung kalian nantinya ya. Tergantung kalian. Ini Bapak juga save juga catatannya. Tergantung kalian apakah nyamannya menggunakan tabel atau nyamannya menggunakan 0, pengujian 0. Ya, seperti ini tabelnya ya. Nah, ini. Kalau Bapak pribadi lebih enak menggunakan 0. Ya, lebih enak menggunakan 0. Jadi gini Anda sekalian. Ini kan titiknya sudah jelas nih. Titiknya 3,0, 0,3. Cara mencarinya sama ya. Ada yang masih bingung cara mencarinya? Atau yang perlu diulang cara mencarinya? Oke, berarti Bapak coba siapa ya? Flobo? Ya, Pak. Oke, kita coba ya cara mencarinya bagaimana. Bapak yang menuliskan nih pernyataannya. Ini sudah ketemu. Kita misalkan menulisnya di sebelah sini ya. X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0. Cara mencarinya bagaimana, Flobo? Wah, kurang ngerti saya, Pak. Nah, ini seperti ya, saya Bapak nggak menyalahkan. Bapak nggak menyalahkan, tapi kalian harus jujur. Ya, Bapak kalian harus jujur memang kalau memang belum paham apa namanya disampaikan. Dan Bapak rasa bukan hanya Flobo ini. Perasaan Bapak mengatakan seperti itu sih. Kayaknya bukan Flobo aja deh temannya. Oke, Flobo kita Bapak bantu. Oke. Silakan di open mic. Oke, enggak, ya silakan Baldi. Di open mic Flobo. Jadi nolnya di sini Flobo Iya, ya, Pak. perhatikan. Itu dimasukkan ke dalam 3x plus 5y sama dengan 15. Berarti 0 menggantikan yang mana Flobo? Yang menggantikan 3x apa 5y-nya? Menggantikan yang di sini x-nya atau y-nya? X-nya, Pak. Disesuaikan? Ya, oke. Berarti kita tulis gimana Flobo? 3 dikali dengan Berapa, Pak? 3 Saya nggak dikali tahu, Pak. dengan Oke, pelan-pelan aja nggak apa-apa. 3 0, Pak. dikali dengan apa ini? Diganti dengan apa? 0, Pak. Ya, 0. 3 diganti dengan 0 ditambah 5. 5y tetap masih Flobo sama dengan 15. 3 dikali 0 berapa? 0. 0. Tidak usah kita tulis, berarti kita sisakan 5y sama dengan 15. Seperti ini. Ya. Kemudian y, berarti y sama dengan bagaimana Flobo?
Jadi Sama dengan 15 15 dibagi apa dikurang? dibagi. Ya, betul ya, dibagi 5. Itu bisa ini. Ya, artinya semuanya berpotensi bisa, cuma kalian belum mencoba saja. Y, maka Y sama dengan berapa, Flobo? 3, Pak. Yes, ya, 3. Nah, berarti bisa ya. Penulisannya X, Y. X, Y berarti 0,3. Terima kasih, Flobo. Oke, Bapak lanjut ke yang lainnya juga ya. Misal siapa ya? Adam. Iya, Pak. Oke. Kita coba yang Y-nya, Dam. Bagaimana Y-nya? Kalau Y sama dengan 0, Dam? Ya, Y sama dengan 0. Heeh. Itu 3X Heeh. tambah sama Pak, 5Y sama dengan 15. Oke, terus? Bawahnya 3X Oke. tambah 5 kali 0 Oke. sama dengan 15. Oke, terus lanjut. 3X sama dengan 15. Heeh. X sama dengan 5. Maka X. Oke, 15 dibagi dengan 3 ya. Maka Ya. X sama dengan 5. 5. Oke, seperti ini. Berarti titiknya bagaimana? 0,5 apa 5,0? 5,0. Ya, oke, 5,0. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Nah, kemudian asirannya di sebelah kanan apa di sebelah kiri? Nah, kita perhatikan kalau kalian menggunakan cara tabel ya. Kalau kalian menggunakan cara tabel berarti kalian memperhatikan yang ini, 3X-nya ini. Ini 3X ini lebih besar, 3 ini lebih besar 0 apa lebih kecil 0? Coba Bapak tanya. Siapa ini? Siapa? Bilal. Bilal? Ya, Pak. Oke, Bilal. 3 ini lebih besar 0 apa lebih kecil 0? Lebih kecil 0, Pak. Lebih kecil 0. Benar. 3 ini lebih besar 0, Mas. Ya, 3 lebih besar dari 0. Berarti kalau dari ini misalkan 1, 2, 3, 4 ini masuk ke mana? Yang mana, Pak? 1, 3, ya. 3 itu lebih besar dari 0, Mas. 3 lebih besar dari 0. Nah, ini masuk ke nomor berapa kalau di sini? 1, 2, 3, 4. Yang ini 1, 2, 3, 4. Masuk ke nomor berapa? 3. Ini namanya lebih kecil, Mas, ya. Masuk ke nomor 1 dan nomor 2-nya ini. Ya. Masuk ke nomor 1 dan nomor 2. Nah, tandanya yang mana? Tandanya lebih kecil sama dengan ini nomor 1 apa 2? Ini. Nomor 1 apa 2? Yang Nomor? mana, Pak? Tandanya ini disesuaikan, Mas. Tandanya di sini disesuaikan sama yang di sini. Ya. Masuk ke mana? 1. Masuk ke 2, Mas. Ini loh. Aduh, Pak ngerti. Diperhatikan ini. Masih bingung pasti ini. Ini masih bingung. Teman-temannya masih banyak ini ya. Ini masih bingung. Diperhatikan ini. Nah, ini tanda ini berarti itu dia sama dengan kayak gini kan. Artinya asirannya adalah di sebelah kiri. Nah, seperti ini. Asirannya adalah di sebelah kiri. Tapi kalau kalian menggunakan cara mudahnya, kalau menurut Bapak, langsung aja, dari sini langsung gini kita bilang. 0 lebih kecil dari 15. Pernyataannya gitu aja. Apakah 0 lebih kecil dari 15? Benar. Berarti 0-nya termasuk daerahnya. Seperti itu. Jadi kita langsung bisa dapatkan dengan menguji 0 ya. Dengan menguji 0 langsung. Tidak perlu 0,0, 0 tambah 0 biar tidak terlalu panjang, tapi kita langsung ya 0 lebih kecil dari 15. Tergantung nanti tandanya. Seperti itu.
Oke, ada yang ingin ditanyakan dari sini, anak-anak sekalian? Oke, kalau tidak ada, ya, oke. Kalau tidak ada, kita coba buka halaman 24. Halaman 24, ya. Saya belum punya LKS, Pak. Mohon maaf. Ya, Belum dapat buku. belum punya LKS ya. Nanti Menyesuaikan belum sempat. Ini belum yang- sempat saya bilang ke koperasi makanya. gimana, Baldi? Belum Belum sempat bilang ke koperasi ya? ke koperasi ya. Karena Ibu baru Oke, tahu oke. juga kayaknya. Hmm, Oke. Oke ya. Ini karena untuk modal kalian ya. Diharapkan ada gitu. Nah, ini ya. Kita coba di sini nomor halaman 24 nomor 2. Halaman 24 nomor 2 ada sebuah gambar ya. Nah, seperti ini. Nah, ini oh ya, maaf Bapak belum menjelaskan ini ya, lupa. Sebelum ke sini kita ke PPT-nya terlebih dahulu ya. Kemarin kita sudah bisa menentukan daerah hasil pertidaksamaan linear. Lantas bagaimana kalau seandainya cuma gambar saja yang diketahui ya. Cuma gambar saja yang diketahui. Nah, seperti ini. Ya. Ini diperhatikan anak sekalian, menentukan pertidaksamaan linear dua variabel. Nanti contohnya nomor 2 di buku LKS. Jika daerah hasil penyelesaian diketahui. Nah, tapi hasilnya diketahui, tapi dari fungsinya itu tidak diketahui. Caranya bagaimana? Kayak gitu. Nah, yang perlu diperhatikan ini anak sekalian. Ya, di sini itu adalah A. Ya, di sini belum lengkap ya. Di sini adalah B. Persamaannya menjadi AX plus BY sama dengan A kali B. Contohnya bagaimana, Pak? Contohnya seperti ini. Ya, contohnya gini. Misalkan ada gambar nih, terus kemudian ada daerah yang diasir nih, seperti ini ya. Nah, ingat persamaannya adalah AX ya, AX plus BY sama dengan AB ya. Di sini itu adalah A, di sini adalah B. Ingatnya itu ya. Kemudian sama dengannya dikalikan ya, A kali B gitu. Berarti bagaimana? A-nya berapa ini? 3. Oke, A-nya adalah 3, berarti kita tulis 3X ya. 3X ditambah B-nya bisa kita tahu ya, 2Y sama dengan 3 dikali 2. Berarti 3X ditambah 2Y sama dengan 6. Pak, tandanya bagaimana? Nah, pertanyaannya seperti itu. Tandanya bagaimana? Ini kan benar ya. 0 ini benar ya. Berarti daerah asirannya kan ke 0. Oh, berarti benar. Berarti 0, ini 1 ya, poin ke satunya. Yang keduanya kita menguji 0 sama 6 ini. Ini kita titik-titik ini. 0 itu lebih besar apa lebih kecil 6? Pernyataan yang benarnya itu. Lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil. Apa? Lebih kecil. Oke, lebih kecil sama dengan 6. Nah, ini yang membedakan nanti kita akan tahu. Ya, terima kasih Gary. Berarti 0 lebih kecil sama dengan 6. Karena daerah asirnya 0 ini didapat. Berarti terakhir persamaannya menjadi 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 6. Seperti ini. Ya. Caranya seperti itu. Saya mau nanya. Oke, silakan Gary. Sama dengannya itu dapat dari mana? Sama dengan yang di sini. Enggak, kurang dari sama dengan yang sama dengan. Oke, nah ini pertanyaannya apa bedanya kurang dari sama dengan sama kurang dari?
Nah, yang kita bisa lihat adalah garisnya. Coba kalian bedakan garis di sini sama garis yang di halaman 24 nomor 2. Ya, kalau garis di sini utuh dia. Kalau garis di sini adalah utuh, tapi kalau garis yang nomor 2, nomor 2 halaman 24 itu putus-putus. Nah, sesuai dengan penjelasan di bukunya, ya, kalau kalian baca-baca kemarin halaman 18, jika tanda persamaan, ya, Bapak kasih keterangan di sampingnya sini saja. Ya. Jika tanda persamaan itu adalah, ya, nggak kerasa tinggal 10 menit lagi. Persamaan itu adalah kurang dari, ya, atau lebih besar dari, berarti tanda garisnya itu putus-putus, Gary, ya. Garisnya putus-putus. Jika tanda persamaan itu adalah kurang dari sama dengan atau lebih besar sama dengan, berarti garis itu adalah utuh. Seperti itu. Ya, paham kan? Iya, Pak. Nah, makanya kenapa kok garisnya ini adalah kenapa kok di sini adalah kurang dari sama dengan, karena garisnya adalah utuh. Nah, seperti itu. Makanya kita akan melihat, ya, yang di soal nomor 2 itu. Ya. Kita lihat. Kita coba gambar di sini. Pertama saya gambar dulu. Kemudian ini di sini adalah min 2, ya, agak ini ya. Oke, di sini adalah 6. Di sini adalah 6, ya, maka garisnya seperti ini, ya. Seperti ini. Kemudian di sini adalah yang diakhir. Seperti ini. Nah, ingat anak-anak sekalian, persamaannya adalah AX plus BY sama dengan A kali B. Yang Bapak jelasin ya. Berarti saya tanya, A-nya berapa? Min 2. Berapa, Dayan? Oh ya. A-nya adalah berapa, Dam, tadi, Dam? Min 2. Oke, min 2X. B-nya berapa, Dayan? Ya, Pak, gimana? B-nya berapa nilai B-nya? 6 bukan. Ya, nilai B-nya adalah 6. Berarti dikalikan berapa menjadi, Dayan? Min 2 dikali 6? Min 12. Ya, min 12. Nah, ini anak sekalian, jadi ini masih bentuknya adalah kelipatan. Maksudnya bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi dengan 2. Sama-sama dibagi dengan 2 menjadi min X plus 3Y sama dengan min 6. Nah, kita uji lagi nih. 0, titik, 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 min 6. Ya. Asirannya di sebelah mana? Asirannya adalah di sebelah kanannya. Nolnya tidak kena. Kalau seandainya kita menggunakan lebih besar, ya. Kalau seandainya menggunakan lebih besar, maka asirannya harusnya ke atas. Nolnya kena. Maka yang kita pilih adalah menggunakan tanda, ya. Menggunakan tanda kurang dari, ya. 0 kurang dari min 6. Ya. Bos mau tanya. Gimana? Tadi saya kurang fokus. Tadi dibagi duanya karena apa, Pak? Mohon maaf. Karena bisa dibagi 2, disederhanakan. Ini min 2 bisa dibagi 2, 6 bisa dibagi 2, 12 bisa dibagi 2. Kalau bentuknya seperti ini saja juga sama, gambarnya juga sama nantinya. Ya, ini hanya bagian dari keluarganya misalkan seperti itu. Tapi berarti berlakunya itu jika bisa dibagi aja, Pak, ya? Atau nanti pas waktu semacam Iya, contohnya bisa kita dibagi saja. Bisa dibagi. Oke, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Jadi di sini ya, anak sekalian, jadi apakah 0 lebih besar dari min 6?
Kalau benar berarti diakhir yang di 0 ya. Sedangkan 0 kurang dari min 6. Maka salah kan? Salah. Ya. 0 kurang dari min 6 salah. Berarti yang diakhir di sebelah sini. Sehingga fungsinya adalah min X plus 3Y kurang dari min 6. Seperti ini. Nah, itu untuk materi kita hari ini ya. Ada pertanyaan? Pak, saya mau Silakan. foto- Saya mau foto materi yang tadi, Yang ini. yang Oh sebelumnya. ya Pak. Sebelumnya sudah saya save ya. Nanti tak kirim ke ininya. Apa namanya? Ke grup. Untuk PPT-nya sudah Bapak share di aplikasi. Nanti kalian bisa download. Untuk yang setiap slide ini sudah Bapak save ya. Tinggal Bapak kirim saja nanti setelah Zoom-nya selesai. Permisi Pak. Jadi fokus kalian adalah misalkan ada hal-hal yang penting dicatat, kemudian sama memperhatikan. Untuk mencatat lebih lanjutnya bisa setelahnya ya, agar efektif juga ya pembelajarannya. Pak, Pak, mau tanya. Oh, mohon maaf. Nanti Ya. aja nanti dulu. Pak, untuk Ya. bukunya yang kayak gini kan Pak? Yang mana Novero? Yang kayak gini kan Pak? Sebentar. Iya, betul. Oh bener kan? LKS-nya. Ya, seperti ini ya. Iya. Apa namanya? Intan pariwara. Berwarna ya. Ya. Sekarang berwarna. Oke. Ada pertanyaan tadi? Yang lain? Baik, poin terpentingnya adalah kita harus memahami titik potongnya sama tandanya, kayak gitu ya. Tandanya kita harus tahu nih, tandanya ke kanan apa ke kiri. Silakan kalau ada yang pertanyaan. Pak, itu nentuin salah benarnya tuh gimana sih, Pak? Masih bingung. Nah, oke, nentuin salah benarnya bagaimana, Pak? Oke, bagus. Ya, kita maksimalkan. Nah, gini Adam, kita coba-coba ini ya, namanya coba-coba. Ini kan ini. Kita menguji ya, menguji nilai yang ada di dalam sini ya, menguji nilai yang ada di sini. Min 6 itu kan lebihnya dari apa namanya di sampingnya sama dengan. Jadi kita menguji, kan biasanya kita menguji dengan 0,0. Kita anggap saja kalian sudah paham sehingga kita langsung menghasilkan 0 gitu. Kalau misalkan kita pilih lebih besar ya, 0 lebih besar min 6, berarti itu masuk penyelesaiannya. Ya, berarti itu masuk ke dalam penyelesaiannya. Sedangkan gambarnya itu adalah gambarnya panahnya ke sini. Berarti 0 ya, kurang dari min 6. Ya. Biar pernyataannya salah. Karena salah berarti kita pilih kebalikannya. Kalau seandainya benar berarti kita pilih ke arah 0-nya. Contohnya misalkan apa ya? Seperti ini. Sudah pernah? Oke, misalkan gambarnya seperti ini ya. Ini adalah min 2, di sini adalah min 3. Nah, terus kemudian Bapak kasih asiran di sini. Nah, kira-kira bagaimana? Apa namanya bentuknya, Dam? Ya, bentuknya adalah tadi adalah min 3x ya. Plus min juga boleh plus ya, boleh plus min 2y sama dengan min 2 dikali min 3 adalah 6. Sehingga min 3x min 2y sama dengan 6 ya. Seperti ini. Garisnya putus-putus apa utuh? Kalau utuh berarti nanti bisa jadi lebih besar sama dengan atau kurang dari sama dengan. Kalau putus-putus berarti dia menggunakan lebih besar atau kurang dari. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana di sininya? Berarti kita pastikan 0 ini biar benar itu gimana? Sama 6 ini, biar benar. Gimana, Dam? Lebih kecil apa lebih besar sama dengan? Nggak tahu, Pak. 0 itu lebih kecil apa lebih besar 6? Oh, 0 lebih kecil. Iya, lebih kecil.
Karena garisnya lurus, berarti kita tandanya adalah lebih kecil sama dengan 6. Nah, tanda ini kita masukkan ke sini. Berarti menjadi 3x min 2y lebih kecil sama dengan 6. Seperti ini. Oke. Baik anak-anak, ini waktunya kurang dari 1 menit ya. Kita cukupkan dulu biar tidak dadakan dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.